Pemirsa, terima kasih Anda kembali di News Pagi. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pedagang nekat mengadang hingga memanjat mobil Satpol PP demi merebut kembali barang dagangan yang disita petugas. Ketegangan terjadi saat petugas Satpol PP Kota Padang berupaya menertibkan lapak pedagang kaki lima di sepanjang lorong Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Para pedagang yang tidak terima lapaknya diangkut, melakukan perlawanan sengit dengan mengadang mobil petugas. Bahkan, sejumlah pedagang nekat memanjat mobil untuk merebut kembali barang dagangan mereka. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya relokasi pedagang dari selasar pasar ke lokasi baru yang telah disiapkan di dalam pasar. Kericuhan semakin memanas saat petugas terpaksa mengamankan salah seorang pedagang yang diduga melakukan penyerangan terhadap anggota Satpol PP di lapangan. Pedagang yang tak terima terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas. Melaksanakan kegiatan gabungan bersama dengan TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan sekaligus penertiban dan melakukan pengosongan pedagang kaki lima yang berada di selasar untuk direlokasi dan diarahkan ke basement fase 7. Untuk kegiatan kita ini secara gabungan sudah dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut, dan sebelumnya juga sosialisasi, edukasi, dan administrasi juga sudah diluangkan serta dituangkan oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP sendiri. Kalau memang ada permusyawaratan, hilangan silakan P. Tembak saya kami ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hilangan silakan Limoto. Meski situasi sempat memanas, petugas tetap melakukan penjagaan ketat di kawasan Pasar Raya guna mencegah pedagang kembali menggelar lapak di badan jalan dan selasar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sidang lanjutan aktivis Pati kembali ricuh pemirsa. Aksi saling dorong pecah antara massa pendukung terdakwa dan juga petugas. Kericuhan pecah dalam sidang ketujuh aktivis Pati dengan terdakwa Teguh Istianto dan Supriyono yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati. Aksi saling dorong dan pembakaran BAP juga dilakukan. Bahkan, simpatisan juga sempat memblokade mobil Kejaksaan Negeri Pati lebih dari 8 jam. Akibatnya, 3 orang dilarikan ke rumah sakit lantaran pingsan di tengah aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan massa pendukung terdakwa. Keluarga dan massa pendukung kecewa lantaran sidang ditunda oleh majelis hakim. Kan kalau boleh hari Rabu seperti biasa kita hadirkan saksi tersebut. Namun jaksa meminta 1 minggu. Sehingga keluarga kecewa karena mereka sudah datang di sini untuk memberikan support kepada Teguh dan Mas Boto, malah ditunda seperti ini. Meski demikian, pihak majelis hakim juga telah memberikan kesempatan bagi pihak terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Sudah dilakukan pemanggilan, namun demikian tidak hadir dan diberikan kesempatan pada persidangan berikutnya hari Senin tanggal 9 Februari 2026 satu kali lagi untuk menghadirkan ahli. Kemudian di persidangan hari Senin yang akan datang juga diberikan kesempatan untuk terdakwa mengajukan saksi yang meringankan. Keluarga dan simpatisan terdakwa berjanji akan menggelar aksi serupa pada sidang lanjutan pekan depan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terhadap ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat.
Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menghadirkan 3 orang saksi dari pihak tergugat. Di mana 2 orang saksi merupakan teman Jokowi saat menjalani program KKN, sementara 1 orang saksi lain merupakan anak kepala desa di tempat Jokowi melakukan program KKN saat berkuliah. Sidang diwarnai hujan interupsi dari pengacara tergugat. Kuasa hukum tergugat memprotes keras pertanyaan dari pihak penggugat yang dinilai melenceng dari substansi materi sidang. Yang dia monitor dari keberatan cukup biasa. Nadanya yang menyudutkan kepada saksi ini datang. Etikanya gimana? Saya tidak melakukan itu. Silakan. Keras karena pertanyaan yang disampaikan sebenarnya tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Dinamika saja, kalau saya menyebut itu kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan. Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Pemirsa, di luar sidang kepada awak media, 2 saksi yang merupakan teman Jokowi saat menjalankan program KKN menyebut jika Joko Widodo atau Jokowi lebih dikenal dengan nama Jack. Lince Dwi Wijaya, salah satu saksi yang hadirkan dalam persidangan, mengungkapkan kesan saat menjalani KKN bersama Joko Widodo. Dirinya mengungkap jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo lebih akrab dipanggil Jack oleh rekan-rekannya saat menjalani KKN di Desa Ketoyan. Dia namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya, Jack. Gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ namanya bukan dari situ ya, sebelumnya ya. Belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh Jack, nah, gitu kita dengan Pak Joko itu Jack.